Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya selaku mahasiswa bimbingan konseling Islam tahun 2022 mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Saya dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris dan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan behaviorisme dan inilah penjelasan saya. Behaviorisme adalah suatu pandangan tingkah laku ilmiah manusia pada dasarnya bahwa tingkah laku itu tertib dan bahwa eksperimen yang dikendalikan dengan cermat akan menyingkap hukum-hukum yang mengendalikan tingkah laku. Behaviorisme ditandai oleh sikap membatasi metode-metode dan prosedur-prosedur pada data yang dapat diamati. Pendirian deterministik mereka yang kuat berkaitan erat dengan komitmen terhadap pencarian pola-pola tingkah laku yang dapat diamati. Selanjutnya adalah teori pendekatan behaviorisme. Sebuah teori yang dicetuskan oleh Judge dan Berliner mengenai perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Karakteristik perilaku bermasalah dalam pandangan behavioris dapat dimaknakan sebagai perilaku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau perilaku yang tidak tepat, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perilaku yang salah, penyesuaian terbentuk melalui proses interaksi dengan lingkungannya. Contoh pertama, tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang kedua, tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah. Contoh yang ketiga adalah manusia yang bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah laku negatif dari lingkungannya. Tingkah laku maladaptif terjadi juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan tepat. Dan yang terakhir adalah seluruh tingkah laku manusia didapat dengan cara belajar dan juga tingkah laku tersebut juga dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Materi selanjutnya yang kita bahas adalah tujuan pendekatan behavioristik. Tujuan umum terapi behavioris ini menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Dasar alasannya ialah bahwa segenap tingkah laku adalah dipelajari, termasuk tingkah laku yang maladaptif. Jika tingkah laku neurotik dipelajari, maka ia bisa dihapus dari ingatan, dan tingkah laku yang lebih efektif bisa diperoleh. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur. Tokoh aliran psikologi menempatkan dalam 4 kategori, diantaranya adalah belajar operan. Adalah belajar didasarkan atas perlunya pemberian ganjaran untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Dan poin kedua adalah belajar mencontoh, yaitu cara dalam memberikan respon baru melalui menunjukkan atau mengerjakan model-model perilaku yang diinginkan sehingga dapat dilakukan oleh klien. Dan yang ketiga adalah belajar kognitif, yaitu belajar memelihara respon yang diharapkan dan boleh mengadaptasi perilaku yang lebih baik melalui instruksi sederhana. Yang keempat, belajar emosi, yaitu cara yang digunakan untuk mengganti respon-respon emosional klien yang tidak dapat diterima menjadi respon emosional yang dapat diterima sesuai dengan konteks. Materi terakhir yang akan kita bahas di sini adalah teknik spesifik. Teknik utamanya yang pertama adalah desensitisasi sistematik. Ini digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan ia menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskannya itu. Yang kedua adalah terapi implosif. Terapi implosif ini terdiri atas pemunculan stimulus berkondisi secara berulang-ulang tanpa pemberian perkuatan. Terapi ini berasumsi bahwa tingkah laku neurotik melibatkan penghindaran kondisi atas stimulus-stimulus penghasil kecemasan. Yang ketiga adalah latihan asertif. Terapi latihan asertif pada dasarnya merupakan penerapan latihan tingkah laku pada kelompok dengan sasaran membantu individu-individu dalam mengembangkan cara berhubungan yang lebih langsung dalam situasi-situasi interpersonal. Latihan asertif akan membantu bagi orang-orang yang tidak mampu mengungkapkan kemarahan atau perasaan tersinggung, menunjukkan kesopanan yang berlebihan, dan selalu mendorong orang lain untuk mendahuluinya.
memiliki kesulitan untuk mengatakan tidak, mengalami kesulitan untuk mengungkapkan afeksi dan respon-respon positif lainnya, dan merasa tidak punya hak untuk memiliki perasaan-perasaan dan kepikirannya sendiri. Yang keempat adalah terapi aversi. Terapi ini menggunakan prosedur-prosedur aversi untuk mengendalikan anggotanya dan untuk membentuk tingkah laku individu agar sesuai dengan yang telah digariskan. Wah, sampai juga nih kita di ujung materi. Budina membawa bonsai, lalu duduk memakan stroberi. Semua telah usai. Saatnya saya undur diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya tidak sengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lain. Bye teman-teman.